Seringkali guru BK dalam melaksanakan layanan klasikal masih menggunakan metode layanan yang berpusat pada guru. Akhirnya, siswa terkesan kurang aktif dan kurang terlibat dalam pelaksanaan layanan. Kali ini, saya akan mencoba melaksanakan layanan klasikal dengan metode layanan yang berpusat pada siswa, dengan menggabungkan metode sinema edukasi dan Student Teams Achievement Division atau STAD, yang diintegrasikan dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Penasaran bagaimana pelaksanaan layanannya? Simak video ini ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, kalau saya bilang semangat pagi, bilangnya pagi. Yes, gitu ya. Siap? Oke, semangat pagi. Yes. Nah, gitu. Anak muda tuh kalau pagi harus semangat, oke? Sudah sarapan semua hari ini? Belum sarapan? Belum ya? Gak sempet atau gimana? Gak sempet. Nanti lain kali kalau pagi disempetin sarapan ya, karena kita akan beraktivitas dalam suatu hari di sekolah itu butuh energi. Nanti setelah ini ketika sudah istirahat, sempatkan untuk istirahat dan makan di kantin. Kalau yang bawa bekal segera dimakan setelah istirahat ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita lanjut ke stage selanjutnya. Kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas dibimbing untuk berdoa. Teman-teman, hubungan kegiatan berdahulu kita doa. Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil ya? Semua masuk. Pertahankan. Kelas 27 ini jarang ada yang tidak masuk. Jadi pertahankan semangat belajarnya ya. Oke, jadi melanjutkan dari pertemuan minggu lalu, kita coba hari ini akan refreshing. Ini kita akan sama-sama melihat sebuah sinema. Nah, dari sinema itu nanti harapannya terbentuk sebuah mekanisme pertahanan diri dari kalian terhadap apa? Ada yang tahu? Seks bebas. Bagus, tepuk tangan buat temannya. Ya, kita tapi nanti tidak akan sampai spesifik ke seks bebas, tapi lebih kepada pacaran berisiko. Kita lihat dulu bahwa saya lagi tujuan layanan pada hari ini adalah saya pengen membekali kalian untuk menentukan kira-kira ketika saya belajar di SMA 1 Ungaran, saya harus berpacaran atau tidak. Jadi saya pengen setelah layanan ini nanti selesai, kalian bisa menentukan sikap. Saya harus bagaimana? Kalau misalnya yang cewek nih, ada teman cowoknya datang, cus gitu, bilang I love you. Kalian harus bagaimana? I love you too. Love you too? Atau sorry, aku mau fokus belajar. Begitu sebaliknya, yang cowok nih, yang cowok lihat yang cewek, waduh, tipe idaman gue banget ini. Ini saya harus gimana? Tembak nggak ya? Pacaran nggak ya sama dia? Nah, setelah layanan ini, saya harap kalian bisa menentukan sikap. Apabila kalian harus pacaran, pacarannya harus seperti apa? Kalau tidak, lebih bagus. Sepakat semuanya? Nah, untuk proses kalian bisa menentukan sikap saya harus pacaran atau tidak di sekolah, ada beberapa hal yang perlu kalian resapi. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama, nanti kalian harus memahami ekspresi cinta sebagai kebutuhan remaja. Nah, di setting sekolah, saat di sekolah, bagaimana cara mengekspresikan cinta ini? Nah, nanti kita coba bahas sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira faktor pendukung apa saja yang mendorong remaja itu melakukan perilaku pacaran di sekolah? Yang ketiga, nanti kalian bisa menganalisis dan membedakan bentuk-bentuk
pacaran, bentuk perilaku pacaran. Kalau pacaran itu biasanya perilakunya ngapain aja sih? Terus kemudian nanti kalian yang keempat harus bisa membedakan apa perilaku pacaran sehat, apakah ada perilaku pacaran sehat itu, dan pacaran beresiko. Yang kelima, yang terakhir, nanti kita akan sama-sama berlatih untuk membentuk mekanisme pertahanan diri agar terbebas atau terhindar dari dampak-dampak buruk dari pacaran beresiko. Sepakat ya? Oke, ini kayaknya kok pada lemes ya? Apa kurang makan? Kurang makan. Oke, kita perjalanan dulu. Yang ketua kelasnya siapa? Yuk, dipimpin oleh peragangan. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah merasa nyaman badannya? Oke, saya akan lontarkan satu tebakan, satu pertanyaan. Nanti yang bisa jawab akan dapat poin. Siapkan telinga dan pikirannya. Ayam apa yang berkokok pagi-pagi? Namanya siapa? Rizka. Nah, pintar tuh. Jadi nggak ada ayam berkokok pagi-pagi, nggak ada. Adanya tutuyuk gitu ya. Oke, kita sudah keras ya pikirannya. Sekarang kita akan mulai untuk menyaksikan sinema. Tapi sebelumnya saya mau bikin kelompok dulu. Saya bikin kelompok, nanti duduknya disesuaikan dengan kelompoknya ya. Kelompoknya akan saya buat secara komposisinya itu heterogen, tidak homogen. Jadi tidak semuanya cewek, tidak semuanya cowok. Sekarang ngumpul di kelompoknya masing-masing. Mulai dari kelompok 1 sini. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Nah, sebelum kita mulai, yuk disiapkan handphonenya dulu. Semua bawa handphone? Oh, ada aplikasi untuk scan QR code? Ada. Nah, nanti sebelum kalian menonton sinemanya akan saya bekali dengan lembar kerja siswa. Nah, QR code-nya silakan bisa di-scan. Kita mulai ya. Siapa yang nilainya 100? Baris, ayo itu coba lari. Gimana? Ayo. Iya. Lama banget. Ayo. Jangan barisan HP barisannya. Yo. Dit, kamu ngapain? Iya. Yang mana yang sakit? Tarik nafasnya. Tarik nafas. Cepat. Yes. Terus kok sekarang seperti ini gimana? Oke, aplaus untuk sinemanya. Banyak ya nilai yang bisa diambil dari film ini. Bisa dibayangkan kalau kalian berada di posisi Dara dan Ima. Masih baik ya orang tuanya Dara. Kalau orang tuanya kalian akan seperti apa? Masih baik orang tuanya Bima. Kalau orang tua kalian akan seperti apa? Sudah terbayang?
Sebelum kita diskusi, ini sudah 3 jam pelajaran. Kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu 15 menit, oke? Oke, silakan bisa istirahat dulu. Oke. Sudah bergabung semua? Sudah kenyang? Sudah ya? Sudah mendapat asupan energi baru? Sudah, oke. Kita akan lanjutkan untuk stage selanjutnya untuk berdiskusi. Hal baik apa yang bisa kalian ambil dari sinema tersebut, dan hal buruk apa yang semestinya kalian hindari berdasarkan sinema tersebut. Oke, yang duluan angkat tangan dapat poin. Silakan. Kelompok berapa? 6 ya, silakan. Kalau yang dari yang dapat psikologi paling kita tahu dampak dari mungkin lanjut yang mungkin kemudian kita bisa siapa kalau sebetulnya kita yang perlu diberi alasan pasaran jangan pasaran juga sih. Oke, jangan pasaran juga sehat. Tepuk tangan buat. Oke, ya kita mulai dari soal yang pertama. Setelah menonton video yang ditayangkan, bagaimana pendapat Anda atau pandangan Anda mengenai ekspresi cinta sebagai salah satu kebutuhan remaja? Silakan, tadi udah nonton, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Kira-kira nih, benar gak sih kalau remaja itu memang butuh namanya ekspresi cinta? Kemudian cara memenuhkan kebutuhan nih, kebutuhan kan perlu dipenuhi. Nah, memenuhinya itu yang benar seperti apa? Oke, silakan didiskusikan. Oke, yang nomor 1 dulu, siapa yang mau jawab? Oke, nomor 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikita Sendang Fania Sagala dari kelompok 3. Mengenai ekspresi cinta sebagai salah satu kebutuhan remaja itu berpengaruh karena cinta itu kan kasih sayang. Jadi di remaja itu perlu kasih sayang karena buat support system. Menambahkan, jadi ekspresi cinta bagi remaja itu penting karena itu sebagai support system untuk kita sendiri. Contohnya itu kayak love language gitu Pak. Kayak misalnya semangat dia ngerjainnya atau pasti bisa ulangannya. Itu tuh sangat membangun mental kita untuk dalam menghadapi masalah sebagai seorang pelajar gitu. Oke, tangan buat. Ini bagus sekali, tidak setuju, punya prinsip. Oke. Apa alasannya kok tidak setuju pacaran di masa SMA? Perkenalkan, nama saya Yogyakarta Pramana. Sebenarnya saya menyarankan untuk tidak melakukan pacaran ya, karena di masa-masa remaja kita tuh emang harus mengeksplor lebih ya, mungkin tentang sosial, bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi namanya pacaran itu perlu sebuah kedewasaan ya, dan kedewasaan itu rata-rata belum kita miliki karena kita tentunya masih remaja ya. Pikiran kita mungkin masih pikiran jangka pendek, belum jangka panjang, sehingga menurut saya bukan tidak boleh, tapi saya menyarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Terima kasih. Hari ini untuk menutup pertemuan pada hari ini, kita akan melakukan kuis sebagai salah satu bentuk evaluasi buat kalian. Sudah siap? Masuk ke joinmyquiz.com. Kita sudah banyak berdiskusi hari ini mengenai sinema yang kita laksanakan. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini membawa dampak buat kalian. Sekian dari saya, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.